Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, mulai rame nih dinamika Pilgub DKJ Jakarta semakin ramai karena diikuti oleh pro kontra terhadap usulan PKS mencalonkan Anies Baswedan 2 hari yang lalu pengumumannya dengan diikuti dengan wakil calon wakil gubernur yaitu Sohibul Iman yang juga kader PKS atau mantan ketua atau mantan presiden PKS. Nah, saudara sekalian, di kalangan partai-partai seperti PKB, Nasdem, dan PKS diduga bahwa mereka ini akan mencalonkan Anies atau mendukung Anies di Pilgub DKI Jakarta November mendatang. Sebelumnya memang PKB mengusung Anies, telah mengumumkan DPW PKB telah mengumumkan mendukung Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta, namun tidak mengunci wakil, tetapi menyebut-sebut nama Gibran Raka Buming Raka, tapi mengusulkan secara tunggal calon gubernur Anies Baswedan, tetapi juga menyebut-nyebut bukan Gibran, Kaisang Ketua Umum PSI hari ini, dan sekaligus juga putra Jokowi, Presiden Jokowi. Namun berbeda dengan pengumuman PKS kemarin, 2 hari yang lalu yang mengumumkan mencalonkan Anies Baswedan sekaligus dengan wakil sekaligus pasangannya, yaitu Sohibul Iman, mantan presiden PKS, yang kemudian itu menjadi ramai sekali karena PKS sendiri sebelumnya 2 hari sebelum merevisi pengumumannya itu mengatakan bahwa PKS tidak mendukung Anies tetapi mendukung Sohibul Iman dengan nama tunggal di Pilgub DKI Jakarta. 2 hari kemudian pengumuman itu berubah, walaupun sebetulnya kita tahu bahwa itu pengumuman tentang Sohibul Iman itu hanya dilakukan oleh para juru bicara. Tetapi ketika Anies Baswedan dan Sohibul Iman diumumkan langsung oleh Presiden PKS Ahmad Sayhu. Nah, saudara sekalian, terkait dengan protes juga jadi selain PKB memprotes tentang paket usulan PKS yang mengunci seakan-akan tidak boleh wakilnya harus dari mereka, maka hari ini saudara sekalian itu dari Partai Nasdem, ya. Menurut Partai Nasdem ini siasat mengikat Anies dan RK katanya. Nah, saudara sekalian, sebagaimana dimuat oleh Detikcom pada tanggal 26 Juni 2024 diberitakan bahwa Partai Keadilan Sejahtera secara mengejutkan mengusung Anies Baswedan berdampingan dengan Wakil Ketua Majelis Syuro yaitu PKS Sohibul Iman. Nah, saudara sekalian, misalnya dikatakan oleh Bestari Barus, ya, fungsionaris DPP Partai Nasdem, memprotek keras dan mengkritik keras apa yang diajukan oleh PKS yang seakan-akan mengunci Anies Baswedan yang tidak boleh lagi diisi oleh partai-partai wakilnya, itu tidak boleh lagi diisi oleh partai-partai lain, atau Anies sendiri tidak boleh lagi memilih memilih wakil yang lain-lain selain yang diajukan oleh PKS. Bagi dia sebetulnya apa yang diajukan oleh PKS, kalau itu di semua partai bersepakat dengan itu, dengan misalnya PKB juga oke dengan partai, dan PKS juga oke dengan pasangan itu, kemudian tambah dengan Nasdem, terus menurut dia partai lain dapat apa? Menurutnya, walaupun sebelumnya sebagaimana kita ketahui bahwa pengakuan para juru bicara Partai PKS bahwa paket ini sebelumnya sudah disetujui, dikonsultasikan dengan Surya Paloh, Ketua Umum DPP Partai Nasdem, dan sudah disetujui oleh beliau. Namun setelah diumumkan kok timbul semacam banyak protes dari pihak Nasdem sendiri. Setidaknya hari ini diperlihatkan oleh Bestari Barus yang jelas representasi dari pengurus DPP Nasdem, saudara sekalian. Dan menurut Bestari
Barus bahwa PKS akan ingin memborong semua jabatan penting yang ada di DKI Jakarta. Misalnya begini, dia mengatakan bahwa Anies itu kan didukung oleh PKS pada pilkada yang lalu, sehingga boleh dikata dia bagian dari PKS sendiri, dan membuat itu karena kemudian karena Anies pula yang membuat PKS keluar sebagai pemenang pemenang pileg di DKI Jakarta. Satu, yang kedua, sebentar juga kalau sebagai pemenang pileg, PKS juga akan menjadi ketua DPRD DKI Jakarta. Ketiga, kalau ini disetujui dan kemudian terpilih, Anies terpilih di pilgub yang akan datang, maka wakil gubernur pun dari kalangan PKS sendiri. Sehingga menurut Bestari bahwa PKS jangan terlalu ingin memonopoli semua jabatan penting itu. Ini kan Anies juga walaupun mereka menang juga tetap juga PKS boleh dikata sebagai PKS, walaupun dia bukan kader, akan dimiliki oleh seluruh partai yang berkoalisi dalam situ, tetapi kan dia bagian juga dari PKS karena diusung oleh PKS. Oleh karena itu sebaiknya PKS jangan memaksakan kehendak, tetapi memberi ruang, jangan mengunci, memberi ruang Anies untuk bisa memilih calon-calon wakil gubernur yang lain, atau juga dari partai yang lain diberi ruang untuk itu, sehingga kebersamaan bisa dibangun dan tidak terjadi monopoli jabatan di dalam pilkada di DKI yang akan datang, yang semata-mata hanya PKS. Saudara sekalian, itu dari pihak Nasdem ya, yang sebelumnya juga sudah dikatakan bahwa Nasdem sudah menyetujui, ketua umum Nasdem menyetujui paket ini, setidaknya itu dikatakan oleh pihak PKS melalui para juru bicaranya. Tetapi saudara sekalian, oleh pihak PKB, kelihatannya dinamikanya masih sangat tinggi, bahkan jika kelihatannya kalau PKS tetap memaksakan Sohibul Iman, kelihatannya dinamika untuk berkomprominya semakin ketat gitu ya ininya, walaupun PKB sendiri dapat diduga bahwa pasti mendukung Anies, tetapi tidak mustahil kalau dinamika semakin tidak bisa terkendali, maka bisa saja PKS berkoalisi dengan PDIP dengan memunculkan nama lain, atau meninggalkan Anies dengan bisa dia dengan PDIP, atau dia kembali mengikuti pemerintah koalisi Indonesia Maju. Nah, kita belum tahu saudara sekalian apakah ini adalah reaksi spontan karena PKS ingin ingin menguasai rata-rata jabatan penting sebagaimana dikatakan oleh Nasdem tadi, tetapi saya kira ada jabatan penting yang lain yang tidak dipilih tetapi bisa dinegosiasikan, misalnya soal Sekda DKI, soal kepala dinas tertentu, atau direktur BUMD tertentu, yang bisa saja dinegosiasikan walaupun tidak diikut sertakan dalam semua perjanjian, tetapi bisa dibuat dalam bentuk semacam janji-janji dengan ketua-ketua partai yang lain. Misalnya ketika mereka tidak dapatkan wakil gubernur, maka Sekda kira-kira siapa yang dominan bisa dikonsultasikan dengan gubernur terpilih atau Anies misalnya. Itu misalnya Nasdem atau apa, kemudian jabatan lain PKB apa gitu. Itu bisa. Demikian juga yang lain bila terlibat dalam pengusungan Anies Baswedan dan berhasil keluar sebagai pemenang di Pilpres 2020 di Pilgub DKJ yang akan datang. Demikian kawan-kawan sekalian, itu yang kita mau ingin sampaikan, bahwa dinamika internal koalisi PKB, Nasdem dan PKS semakin dinamis, semakin tensinya agak tinggi, terjadi perbedaan soal menanggapi usulan PKS mencalonkan Anies Baswedan sekaligus dengan paket wakil gubernurnya yaitu Sohibul Iman. Itu yang membuat PKB agak sedikit kritis. Demikian juga apalagi Nasdem yang terang mengatakan bahwa PKS ingin mendominasi jabatan-jabatan publik di DKJ Jakarta yang akan datang. Demikian kawan-kawan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.